Ya, saudara, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah menjadi pertemuan yang bersejarah setelah pemilihan presiden tahun 2019. Pertemuan ini diharapkan mengakhiri polarisasi legendaris antara kubu Cebong dan juga Kampret. Kedua tokoh dengan jelas-jelas telah mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung. Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Jadi saudara-saudara, saya sangat setuju. Sudahlah, nggak ada cebong-cebong, nggak ada kampret-kampret. Semuanya merah putih. Saudara, pertemuan kedua mantan seteru di Pilpres tahun 2019 akhirnya terwujud juga. Presiden terpilih Joko Widodo dan mantan rivalnya Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk kembali rukun dan menghapus stigma antara cebong dan juga kampret. Ini tadi yang kalimat yang digunakan. Akankah pertemuan bersejarah ini mampu menurunkan tensi perpecahan hingga ke akar rumput? Lalu benarkah pertemuan pada hari ini semakin mendekatkan sinyal Gerindra merapat ke koalisi Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin? Di studio saat ini di Menara Kompas sudah hadir Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam. Dan juga Bung Arya Fernandes, peneliti dari CSIS. Selamat malam. Selamat malam. Nah, tersambung melalui telepon adalah politisi Gerindra, Miftah Sabri. Selamat malam Bung Miftah. Selamat malam Pak Sofi, malam Mas Hasto, Mas Arya. Malam. Oke, ini kedatangannya ditunggu loh Bung Miftah. Ini saya mau ke Pak Hasto terlebih dahulu. Ini kita sebagai wartawan yang terus ngikutin kegiatannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo baru dapat informasi soal pertemuan ini kemarin malam. Ini terkesan mendadak. Apakah memang benar-benar mendadak? Ya, sebagai sebuah momentum politik direncanakan cukup matang karena kita punya political design. Nah, political design ini juga berangkat dari kultur kita sebagai bangsa. Bahwa kontestasi itu dalam rangka pilpres sudah selesai, sehingga saatnya kita berdialog, bertemu bersama. Momentum inilah yang dicari. Persoalan teman-teman pers baru tahu tadi malam karena ya kita ingin agar ini benar-benar menjadi sebuah bukti bahwa di antara pemimpin di tengah kontestasi yang sangat tajam itu bisa bertemu, dan inilah esensi dari demokrasi Pancasila itu, penuh dengan tradisi silaturahim, penuh dengan tradisi musyawarah. Dan ini akan sangat baik karena dari sinilah bergelora sebuah semangat membangun persatuan nasional juga di tingkat grassroots. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo tadi sangat menyejukkan. Kini tiba saatnya kita berbicara betul-betul tentang Garuda Pancasila, tentang merah putih itu. Jadi kami menanggapi hal yang positif ini. Oke, nah kemudian hari ini tadi sempat waktu kita ngobrol-ngobrol, Pak Hasto juga sempat cerita Bu Mega hari ini nonton ya pertemuan ya? Ya, betul. Tadi nontonnya di mana dan apa respons Bu Mega? Ya, beliau baru pulang dari Beijing menghadiri konferensi internasional tentang perdamaian dunia yang juga mengungkap masalah yang sama tentang musyawarah itu, tentang penyelesaian konflik melalui dialog. Dengan demikian tadi pagi setelah mendapat kabar dari Pak Pramono Anung, kemudian ya pada saat saya membuat laporan ke Ibu Mega, nonton bersama di kediaman beliau di Teguh Umar, dan beliau juga bersyukur karena selama ini Bu Mega juga percaya tentang kenegarawanan dari Pak Prabowo, juga dari sikap Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang merangkul, yang mengedepankan dialog,
yang menganggap ya kontestasi itu hanya bagian dari demokrasi, tidak masuk pada aspek-aspek pribadi. Ini hal yang positif dan kemudian kita lihat selama proses kampanye pun Ibu Mega selalu berbicara hal yang positif tentang Pak Prabowo. Jadi di kalangan elit sebenarnya tidak ada persoalan itu. Hanya ketika ada pembelaan di tingkat grassroots, maka tugas pemimpin untuk membangun kesepahaman dan dengan pertemuan tadi kami percaya bahwa ini akan membawa suasana kedamaian dan sekali lagi cermin bagaimana demokrasi Pancasila bekerja dengan baik. Begini, yang tadi kita lihat hadir dalam pertemuan itu adalah Pak Budi Gunawan. Selama sekian minggu ini, selama sekian pekan, kita juga desas-desus politiknya adalah memang Pak Budi Gunawan yang kemudian menjadi lobbyist begitu dari pihak Jokowi Ma'ruf untuk melobi ke kubu Prabowo Sandi. Nah, apakah betul ini memang grand design-nya seorang Budi Gunawan untuk mewakili Joko Widodo dan juga mungkin PDI Perjuangan atau partai-partai yang ada dalam koalisi? Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara tentu saja Pak Budi Gunawan menjalankan fungsi-fungsi strategis dan apa yang beliau lakukan juga tidak terlepas dari apa yang ditugaskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Intinya adalah bahwa pemilu sudah selesai sehingga ada momentum yang harus dibangun bersama untuk di antara para pemimpin dan kemudian menatap masa depan, melihat masa depan dan kemudian terus meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia kita bersama. Apalagi tadi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ketika Gerindra memberikan sebuah kritik terhadap pemerintah itu justru bagian dari demokrasi itu sendiri. Ini merupakan hal yang positif. Kembali lagi tapi ke pertanyaan saya, Pak Budi Gunawan, sesignifikan itu perannya dalam pertemuan ini? Ya, dalam perspektif ini tentu saja beliau sebagai Kepala Badan Intelijen Negara melakukan identifikasi analisa politik dan dari analisa itu bahwa pertemuan di antara kedua pemimpin tersebut sangat penting dan hari ini terbukti. Begini, tapi yang jelas yang kita lihat Pak Budi Gunawan itu kan selama ini kita tahunya begitu dekat dengan Ibu Mega dan juga dengan koalisi Pak Jokowi Ma'ruf begitu. Apakah ini kemudian menjadi semacam pertanda bahwa memang sebenarnya Pak Jokowi yang ingin bahwa pertemuan ini terjadi? Pak Budi Gunawan dekat dengan seluruh pemimpin partai politik karena tugas sebagai kepala BIN mau tidak mau harus melakukan identifikasi bagi kepentingan nasional. Dan kemudian ya pertemuan ini atas dasar kehendak kedua belah pihak. Nggak bisa atas kehendak satu pihak saja. Dan dari Pak Prabowo, dari apa yang sampaikan tadi kan juga sesuatu yang sangat genuine. Semangat merah putih yang kemudian dikedepankan. Jadi pertemuan terjadi karena juga kehendak kedua belah pihak ya, karena rasa cintanya pada bangsa dan negara. Karena ingin ada tanggung jawab bersama-sama. Baik itu dari Pak Prabowo maupun dari Bapak Presiden Jokowi. Saya mau ke Bung Miftah Sabri dulu yang tersambung melalui telepon. Bung Miftah masih bersama kami kan? Baik, masih menyimak dengan baik. Jadi setelah ada pertemuan hari ini antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, apa dong rencananya Gerindra ke depan? Baik, Sofi. Pertama-tama memang kita harus bisa memaknai ini adalah pertemuan dua tokoh bangsa ya. Yang mereka itu levelnya udah statesman ya, negarawan, sehingga beyond politics. Bahwa ada saat-saat mereka itu tidak bersepakat karena satu value nilai ketika kampanye, tapi begitu kampanye sudah selesai, sudah ada yang ditetapkan sebagai pemenang, maka tentu harus ada yang disepakati juga sebagai sebuah bangsa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentunya kita berharap sama dengan yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi, ini bagian daripada menyejukkan suasana pasca pilpres yang begitu keras yang punya tendensi pembelahan di masyarakat. Nah, kita berharap di masyarakat di bawah juga bisa melihat contoh bahwa pemimpin yang berkompetisi politik saja bisa duduk bersama sehingga kalau pakai istilah Pak Prabowo tadi sudah tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, yang ada Garuda di dadaku. Jadi kira-kira perspektif seperti itu. Yang ketiga, tentunya ini tidak bisa semata-mata juga tidak boleh kita maknai sebagai pertemuan yang bersifat ada deal ini, deal itu, saya pikir tidak ada ya. Tidak ada deal yang di bawah tangan, kesepakatan-kesepakatan ini buat murni. Benar-benar keinginan Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu di tempat yang netral untuk meneduhkan suasana. Supaya pasca penetapan hasil pilpres dari MK kemarin kita bisa soft landing dan negara kita bisa berlanjak lagi kepada level demokrasi selanjutnya untuk stabilitas pemerintahan. Seperti itu Pak Sofi. Yang saya ingat Bung Miftah waktu hari Kamis lalu jadi tamu di program Rosi adalah waktu itu Anda juga salah satu yang keras begitu menyatakan bahwa memang kalau ada pertemuan harus ada syaratnya, salah satunya kepulangan dari Habib Rizik. Nah, berarti itu semuanya sudah clear? Nah, baik begini. Jadi
Memang tadi biar enak ya, biar kita terbuka saja. Bahwa memang sebelum pertemuan ini memang ada pertemuan-pertemuan kecil ya antara Pak Prabowo dan ada Pak BG juga. Tapi memang setelah kami tanya dengan pemimpin kita, ya ternyata juga di samping beliau sebagai kepala BIN juga kan ini beliau adalah junior di Akabri ya. Dulu kan belum ada Akmil Akpol. Jadi secara chemistry Pak Prabowo itu bisa ngomong dengan enak kayak adik dan kakak dengan Pak Budi Gunawan. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan yang bisa disampaikan itu bisa disampaikan secara langsung. Begini, Bahwa kemarin bahwa ada klausul, ada permintaan daripada Pak Prabowo untuk bagaimana pendukung-pendukung beliau yang mengalami ditahan, kalau bisa dilepaskan, kemudian juga bagaimana Habib Rizik bisa pulang kembali ke negaranya Indonesia tercinta ini, tentunya menjadi sebuah poin yang juga sudah disampaikan. Tapi tentunya prosedur-prosedur itu ada ya, dan kita menghormatilah setiap kewenangan lembaga negara untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk ini supaya semua bisa adem gitu. Tapi begini Bung Miftah, Anda dan juga dari Partai Gerindra kemarin tampaknya keras begitu. Harus ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi sebelum ada pertemuan. Nah, apakah kemudian saat ini ketika sudah pertemuan terjadi ada syarat-syarat yang akhirnya dikabulkan oleh pihak Jokowi Maruf? Sejauh ini kita nggak bisa ngelihat seperti itu ya. Ketemu ada syarat dikabulkan terus tidak ketemu. Kita tidak ada seperti itu. Yang jelas pertemuan tadi murni nggak ada syarat-syaratan. Memang tujuannya untuk membuat situasi itu calming down, kita bisa melangkah yang lain sebagai berbangsa dan bernegara ya. Bahwa nanti setelah ini pastinya akan ada pertemuan-pertemuan lagi. Saya pikir ini bukan pertemuan pertama nih antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu bisa saya assure itu. Baik, saya beralih ke Bung Arya dulu. Bung Arya, ini kan tadi pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto memang adalah dua rival begitu selama Pilpres kemarin. Tapi yang jelas mereka juga membawa nama besar partai politik masing-masing. PDI Perjuangan dan juga Gerindra yang kebetulan adalah juara 1 dan juara 2 dalam Pileg kemarin. Nah, kalau ini kemudian ada dua kekuatan, dua simbol dari dua partai politik besar di Indonesia yang jadi pemenang 1 dan kedua dalam pemilu, ini akhirnya kemudian berrekonsiliasi, entah apa kemudian nanti di belakangnya. Kalau Bung Arya melihatnya apakah nanti di parlemen bakalan panas atau malah jadi adem ayem? Pertama saya ingin mengatakan bahwa di tengah kegalauan politik kita dan ketidakpastian politik kita soal rekonsiliasi gitu ya. Dan pertemuan ini memberikan kabar gembira bagi kita sebagai publik dan bagi kita sebagai bangsa bahwa kita punya modal sosial yang kuat untuk menyelesaikan setiap kontestasi politik dengan baik. Menyelesaikan setiap pertarungan politik yang keras dengan cara-cara yang elegan, yang cara-cara yang beradab, cara-cara yang demokratis gitu ya. Bahasanya Pak Hasto tadi, cara ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila menang gitu ya. Yang kedua adalah tentu tidak mudah bagi kedua elit untuk mencari titik temu di tengah berbagai perbedaan ini. Perbedaan soal platform politik, perbedaan soal karakter kepemimpinan gitu ya, perbedaan soal visi politik ke depan gitu ya. Kedua tokoh ini juga harus menurunkan ego politiknya pada level yang mungkin paling rendah gitu ya untuk mereka bisa bertemu gitu ya. Saya kira ini kita patut berikan apresiasi yang tinggi kepada kedua tokoh bangsa kita ini bahwa mereka mampu mengalahkan ego mereka gitu ya. Mereka sudah bertarung di 2014, bertarung lagi di 2019 gitu ya, dan mereka bertemu di wilayah yang sangat netral gitu ya. Ego untuk kedua politisi mungkin bayangan saya ya, tolong koreksi kalau salah, itu akan jauh lebih gampang diturunkan dibanding dengan ego partai politik secara kelembagaan yang begitu besar begitu. Nah, ini apakah kemudian bakal bisa menular dari para politisi ini, Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, ke para pendukungnya terutama yang ada di partai politik? Ya, tentu menurut saya ini adalah langkah awal kita untuk menyejukkan suasana gitu ya, mendesain baru bagaimana pola hubungan antar koalisi dan oposisi gitu ya, dan mendesain ulang bagaimana hubungan pasca pemilu gitu ya. Tentu di tengah pertarungan yang keras selama 1 tahun atau 3 tahun lebih kurang, tentu tidak mudah juga bagi pendukung yang die hard gitu untuk ayo kita hilangkan cebong dan kampret. Nah, tentu usaha-usaha untuk terus mengedepankan islah gitu ya, mengedepankan rekonsiliasi tentu harus terus disuarakan oleh para politisi, dan menurut saya saat ini adalah waktu yang tepat bagi para politisi kita untuk menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang kontraproduktif terhadap ini. Tapi juga catatan saya adalah tentu tidak ada sesuatu makan siang yang gratis gitu ya. Tapi kalaupun ada titik temu seperti itu, kalaupun ada
ada hal yang terjadi pasca ini, itu Oke. bagaimana cara kita melihatnya saja menurut saya gitu ya. Baik, Ah. setelah jeda nanti saya akan tanya ke Pak Hasto, kira-kira kalau sudah ada pertemuan kayak gini bakal ada anak baru nggak nih di dalam koalisi? Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali.